Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yasmin Ramadanti. Saya akan menjelaskan tentang kias istisnai munfasil. Pengertian. Kias istisnai munfasil yaitu bagian kedua dari macam kias istisnai. Kias istisnai munfasil ini terangkai dari premis mayor yang berupa syartiyah munfasilah dan premis minor hamliyah. Syartiyah munfasilah sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu mani'atu jam'in, mani'atu khuluwin, dan mani'atu jam'in wa khuluwin. Oleh karena itu, kias istisnai munfasil ini juga terdiri dari 3 bagian berdasarkan premis mayornya, yaitu yang pertama ada hakikiyah, kedua mani'atu jam'in, ketiga mani'atu khuluwin. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hakikiyah. Istisnai munfasil dan premis mayor hakikiyah dan premis minor hamliyah kaidahnya adalah sebagai berikut. Menetapkan salah satu sisi akan menafikan sisi yang lain. Kaidah tersebut menyatakan bahwa jika dalam istisnaiyah kita menetapkan salah satu sisi tersebut, maka dalam natijah kita akan menafikan sisi yang lain. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dalam kondisi apapun, istisnai munfasil pertama ini akan selalu menghasilkan kesimpulan. Ada 4 macam kondisi yang menghasilkan, yaitu yang pertama, menetapkan muqaddam dalam istisnaiyah berkonsekuensi pada penafian tali dalam natijah. Contohnya nih, jisim itu ima, dia diam atau bergerak, tetapi karena kita menetapkan muqaddam, yang mana muqaddam itu bagian yang pertama kali diucapkan, maka tetapi dia diam karena ditetapkan dan menafikan tali, maka dia tidak bergerak. Yang kedua itu menafikan muqaddam dalam istisnaiyah berkonsekuensi pada penetapan tali dalam natijah. Nah, ini sebaliknya, yang tadi ditetapkan yang muqaddam, sekarang muqaddam yang dinafikan. Jadi jisim itu ima, dia diam atau bergerak, tetapi dia tidak diam, maka dia bergerak. Nah, yang ketiga ini kebalikannya. Jadi yang disebutkan pertama itu tali. Jadi menetapkan tali dalam istisnaiyah berkonsekuensi pada penafian muqaddam dalam natijah. Jadi jisim itu ima, dia diam atau bergerak. Nah, yang disebutkan pertama itu tali kan, yang ditetapkan. Jadi tetapi dia bergerak, maka dia tidak diam. Nah, yang keempat ini menafikan tali dalam istisnaiyah berkonsekuensi pada penetapan muqaddam dalam natijah. Nah, yang tadi menetapkan tali, sekarang menafikan tali. Jadi, jisim itu ima, dia diam atau bergerak. Nah, karena disebutkan tali duluan, jadi tetapi dia tidak bergerak, maka dia diam. Yang kedua itu mani'atu jam'in. Istisnai munfasil yang premis mayor berupa mani'atu jam'in, kaidahnya yaitu menetapkan salah satu sisi berkonsekuensi pada penafian sisi yang lain. Tapi penafian sisi yang lain tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Singkatnya, bagian ini hanya menghasilkan 2 kondisi saja, yaitu jika menetapkan salah satu sisinya dan menafikan sisi lainnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, karena yang tadi hakikiyah itu bisa dibolak-balik, jadi muqaddam bisa disebutkan pertama, tali juga bisa disebutkan pertama. Kalau yang mani'atu jam'in ini hanya bisa menyebutkan muqaddam. Jadi hanya 2 hasil aja. Yang pertama, menetapkan muqaddam dalam istisnaiyah berkonsekuensi pada penafian tali dalam natijah. Contohnya, jisim itu ima, dia putih atau hitam. Karena yang ditetapkan terlebih dahulu, yang ditetapkan itu muqaddam, jadi tetapi dia putih, maka dia bukan hitam. Nah, ini menetapkan tali dalam istisnaiyah berkonsekuensi pada penafian muqaddam dalam natijah. Jadi, yang tadi menetapkan muqaddam, nah ini menetapkan tali, jadi tidak bisa menafikan.
Contohnya, jisim itu ima, dia putih atau hitam. Tetapi dia hitam, maka dia bukan putih. Yang ketiga itu mani atau fluid. Istisnai munfasil yang premis mayora berupa mani atau fluid, kaidahnya yaitu menafikan salah satu sisinya berkonsekuensi pada penetapan sisi yang lain. Tapi menetapkan salah satunya tidak akan melahirkan konsekuensi apa-apa. Jadi artinya bagian ketiga ini suatu kias baru bisa menghasilkan dalam konteks penafian saja. Artinya jika kita menetapkan salah satu sisi dari premis mayor dalam premis minor, maka seperti kaidah di atas tidak akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi contohnya yang pertama itu, ini karena yang tadi maniatu jamin itu hanya bisa menetapkan, maniatu fluid ini hanya bisa menafikan. Contohnya menafikan muqaddam dalam istisnaiyah berkonsekuensi pada penetapan tali dalam natijah. Jadi jisim itu bisa jadi tidak putih, bisa jadi tidak hitam. Tetapi dia itu putih, maka dia tidak hitam. Yang kedua, menafikan tali dalam istisnaiyah berkonsekuensi pada penetapan muqaddam dalam natijah. Jisim itu bisa jadi bukan pohon, bisa jadi bukan batu. Tapi dia itu batu, maka dia bukan pohon. Itu. Jadi kesimpulannya yaitu bagian pertama menghasilkan kesimpulan dalam semua kondisi. Jadi bisa menetapkan muqaddam dulu, menetapkan tali dulu, dan menafikan muqaddam dan menafikan tali dulu. Itu bisa. Nah, bagian kedua itu maniatu jamin tidak menghasilkan kecuali dalam konteks penetapan. Yang ketiga itu tidak menghasilkan kecuali dalam konteks penafian. Sekian, terima kasih.